Bumi memang diciptakan sebagai tempat untuk menggelar drama kehidupan manusia. Segala yang ada di muka bumi diadakan untuk manusia. Mulai dari atmosfer, gunung-gunung, hujan, angin, miliaran jenis tanaman dan binatang. Hal itu dijelaskan oleh Allah sendiri dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke penciptaan langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Di sini kita merasakan betapa ada kesengajaan yang sangat besar untuk menjadikan bumi ini sebagai panggung drama kehidupan kita. Maka, untuk mendukung terjadinya kehidupan di muka bumi ini secara sempurna, Allah menciptakan berbagai fasilitas kepada manusia. Mulai dari bentuk bumi yang bulat, kemiringannya yang 23,5 derajat, atmosfer yang 7 lapis sebagai pelindung kehidupan, bumi yang berotasi dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam, maupun kecepatan revolusi yang sangat tinggi. Demikian pula, air hujan yang terukur kadarnya, komposisi udara yang sangat khas, dan miliaran fasilitas lainnya yang sangat kompleks terdapat di alam sekitar kita, termasuk tanaman dan binatang di permukaan planet ini. Untuk memahaminya, marilah kita lihat beberapa di antaranya. Pernahkah terpikir di benak kita bahwa kita sedang mengendarai sebuah pesawat angkasa luar yang sangat besar, di mana kendaraan angkasa ini kita tumpangi bersama dengan miliaran manusia, miliaran binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Ya inilah dia planet bumi. Tahukah kamu berapa kecepatan bumi kita melesat di angkasa luar? Tak kurang dari 107.000 km per jam. Untuk apa bumi melesat dengan kecepatan sedemikian tinggi? Ternyata, bumi sedang bergerak mengitari matahari pada jarak 150 juta kilometer. Dengan kecepatan tersebut, bumi bisa menyelesaikan putarannya terhadap matahari sekali putar dalam setahun atau 365 hari. Kenapa bumi mesti mengitari matahari? Kenapa kok tidak diam saja? Ya, kalau seandainya bumi berdiam diri, tidak berputar mengelilingi matahari, maka bumi kita ini sudah sejak lama mengalami kematiannya. Loh, kenapa? Karena bumi akan tersedot menuju matahari dan kemudian lenyap terbakar di dalam bola api raksasa itu. Sebagaimana kita tahu bahwa setiap benda langit memiliki gaya gravitasi yang bersifat menarik atau menyedot benda lain yang ada di dekatnya. Justru karena gerakan melingkarnya itulah, maka sedotan matahari terhadap planet bumi bisa diimbangi. Putaran bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan 107.000 km per jam itu telah menghasilkan gaya sentrifugal yang melawan gaya tarik matahari secara seimbang, sehingga muncullah kehidupan di muka bumi ini. Sebagai gambaran, pernahkah Anda melaju dengan kendaraan bermotor di tikungan tajam? Ketika Anda bergerak menikung, maka saat itu Anda seperti terkena gaya yang melempar kendaraan Anda ke arah luar lintasan. Itulah yang disebut sebagai gaya sentrifugal. Nah, gaya itu bekerja pada bumi saat dia berputar mengelilingi matahari. Gaya itu pula yang menyebabkan terjadinya keseimbangan antara gaya tarik matahari dengan putaran bumi. Jika kecepatan bumi lebih lambat sedikit saja, maka bumi ini dipastikan akan jatuh ke matahari dan kita semua dipastikan lenyap. Sebaliknya, kalau kecepatan bumi lebih cepat sedikit saja, maka bumi ini akan terlepas dari orbitnya. Bumi akan terlempar ke angkasa luar yang tak bertepi, dan kita pun ikut lenyap di kedalaman langit. Selain berputar mengelilingi matahari, bumi juga berputar pada dirinya sendiri. Perputaran bumi pada matahari dikenal dengan istilah revolusi, sedangkan perputaran bumi pada dirinya sendiri dikenal dengan istilah rotasi bumi. Jadi, ringkas kata, bumi ini sebenarnya berputar seperti sebuah gasing. Tetapi sumbu putarnya tidak tegak lurus.
bumi berputar dengan posisi miring 23,5 derajat. Seandainya bumi ini tidak berputar pada dirinya sendiri, maka di muka bumi ini dipastikan tidak akan pernah terjadi kehidupan seperti adanya kini. Kenapa begitu? Ya karena lantas ada bagian bumi yang menghadap matahari terus-menerus dan ada bagian bumi yang membelakangi matahari terus-menerus. Bagian yang menghadap matahari terus-menerus dipastikan akan mengalami pemanasan yang berlebihan. Dengan kata lain, belahan bumi tersebut mengalami siang terus, sedangkan bagian yang tidak memperoleh cahaya matahari mengalami malam terus. Bagian ini, sebaliknya, akan mengalami pendinginan terus. Bagian bumi yang mengalami siang terus-menerus akan mengalami pemanasan yang tidak terbayangkan tingginya. Diperkirakan, dalam waktu 100 jam saja, air akan mendidih, dan 100 jam berikutnya, air akan menguap, sehingga tidak akan ada kehidupan. Sebaliknya, bagian yang malam akan mengalami pendinginan secara berlebihan pula, sehingga diperkirakan dalam waktu 100 jam, belahan bumi tersebut akan mengalami pembekuan. Seluruh air menjadi es, dan 100 jam berikutnya tidak akan ada kehidupan di sana. Karena itu, bumi perlu berputar pada dirinya sendiri. Selain perputaran bumi tersebut, kemiringan sumbu putar juga memiliki arti yang sangat penting. Bayangkan saja, jika bumi ini berputar secara tegak pada sumbunya, maka kutub utara dan kutub selatan bumi tidak akan pernah mengalami siang hari. Karena kemiringan itulah, maka terjadi musim di permukaan bumi. Di bagian utara dan selatan mengenal 4 musim, yaitu musim panas, gugur, dingin, dan semi. Sedangkan di bagian ekuator mengenal 2 musim saja, yaitu kemarau dan hujan. Iklim ini yang menyebabkan terjadinya fasilitas kehidupan makhluk di muka bumi. Dengan adanya musim ini, maka terjadilah angin yang arahnya bisa berubah-ubah. Dengan perubahan musim ini juga, terjadi berbagai aneka ragam tumbuhan dan berbagai macam binatang. Bukan hanya berfungsi sebagai keindahan, melainkan juga berfungsi untuk mencukupi segala kebutuhan manusia sepanjang drama kehidupannya di muka bumi.